Selamat sore para pemirsa, saya Tony Mensirikin Anda mengikuti Warta Berita PTS tanggal 13 September. Situs bursa saham Taiwan, Bank Changhua dan Mega Holdings mendadak tak berfungsi dalam 2 hari terakhir. Dijen Keamanan Cyber menyatakan bahwa beberapa situs menjadi sasaran infiltrasi DDoS. Hal ini diduga menyerupakan aksi balas dendam oleh karangan pro-Rusia yang dipicu oleh komentar Presiden Lai Ching-te saat menerima wawancara belum lama ini. Koneksi tetap saja gagal dan data tak tertampil di layar walau telah digesek berulang kali. Tanggal 12 pukul 3 sore, situs bursa saham mendadak tak berfungsi. Kondisi serupa juga terjadi tanggal 13 pagi, bahkan Bank Changhua, Mega Holdings, dan pusat transaksi saham semuanya mengalami masalah yang sama, yakni infiltrasi DDoS dari peretas. DDoS 就是分散式的阻断攻击基本上骇客会操作这个大量的这个僵尸设备，那透过这个让这个服务过载的方式导致这个服务无法进行正常的这个营运。Ditjen Keamanan Cyber memverifikasi bahwa beberapa situs terimbas oleh penolakan layanan terdistribusi. Bursa saham menjawab, sejumlah besar IP asing meluncurkan pencarian informasi yang tidak valid pada saat yang bersamaan sebanyak 3 hingga 4 kali lebih tinggi dari biasanya, menyebabkan ketidakstabilan layanan. Namun operasional pasar bursa saham tidak terpengaruh sama sekali. 蛮有可能就是赖清德总统前几天的发言，就是他提到了爱混条约的部分，他们有意想要遏制这样子的所谓裂解俄国的言论持续发酵。 Pakar keamanan informatika berspekulasi bahwa isi wawancara Presiden Lai Ching-te baru-baru ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan peretas pro-Rusia, sehingga mereka mengambil aksi balas dendam. Pakar menunjukkan bahwa jenis serangan DDoS ini tidak memiliki konten teknis dan efek intimidasinya lebih besar daripada invasi sebenarnya. Majalah Financial Times Inggris melaporkan bahwa pasukan SEAL Amerika sedang berlatih secara diam-diam dan akan membantu Taiwan jika Tiongkok menyerbu Taiwan. Kementerian Pertahanan Nasional tidak mengomentari hal tersebut. Sementara itu, Presiden Lai Ching-te hari ini memimpin upacara pembukaan kurikulum siswa baru untuk pertama kalinya. Lai juga mendorong para siswa untuk melindungi Taiwan dan keluarga mereka. Presiden Lai Ching-te mengunjungi Akademi Angkatan Laut Kaohsiung tanggal 13 untuk memimpin upacara pembukaan siswa baru Tri-Service. Lai mendorong para siswa untuk terus meningkatkan keterampilan mereka, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pasukan, dan juga memerhatikan kesehatan dan keselamatan. Lai juga menekankan bahwa Tiongkok terus melancarkan serangan kognitif dan militer. Tentara nasional harus berjuang untuk membela negara. Majalah Financial Times Inggris melaporkan bahwa pasukan SEAL ke-6 Angkatan Laut Amerika telah berlatih secara diam-diam selama lebih dari setahun dan akan dikerahkan untuk membantu jika Tiongkok menyerang Taiwan. MND tidak mengomentari hal ini, namun menekankan bahwa tentara nasional akan bekerja sama dengan negara sekutu untuk saling menjaga keamanan dan stabilitas regional. 印太地区因为这个美中的竞争冲突规模加剧那所以它这个特战单位呢，可能就要考虑它这个可能要必须转换这样的场景，可能他们在这个重新在做这个发展跟相关的训练。 Selain itu, penggemar militer mencatat bahwa pada tanggal 13 dini hari, kapal tempur Angkatan Laut Jerman dan kapal pasukan Frankfurt muncul di perairan lepas pantai Wenzhou, Tiongkok, berlayar dari utara ke selatan dan diperkirakan akan melewati Selat Taiwan pada siang hari. Ini adalah pertama kalinya dalam 22 tahun bahwa kapal perang Jerman melewati Selat Taiwan, sehingga menarik perhatian. Sistem awan konvektif berkembang pesat. Hujan lebat jangka pendek turun di Kaohsiung kemarin sore, menyebabkan atap bandara Kaohsiung bocor. Hari ini insiden serupa masih terus terjadi di area sebelah lift Terminal 2 dan area parkir taksi di lantai 1. Saat mengunjungi Bandara Kaohsiung pagi tanggal 13, pada samping tangga menuju lantai 2, terlihat papan peringatan jika lantai licin, sementara langit-langit terlihat adanya tetesan air yang tak kunjung berhenti. Situasi serupa juga terjadi di area parkir taksi di lantai 1 bandara. Air terus menetes dari langit-langit. Sehari sebelumnya bahkan lebih parah lagi. Tatkala hujan deras berdurasi pendek terus berlangsung, bagian kontur check-in C muncul genangan air layaknya kolam air. Air pada tanggal 12 disebabkan oleh hujan dadakan dan kini telah tertangani. Seorang guru TK swasta di Taichung dicurigai melakukan kekerasan fisik terhadap anak, menyebabkan dada anak tersebut memar. Sementara itu, sebuah TK swasta di Taoyuan juga dituduh oleh orang tua anak berusia 3 tahun yang ditampar oleh guru setempat karena tidak tidur siang. Saat melihat rekaman video, pihak keluarga merasa kesal. Saat istirahat siang, anak mereka tidak tidur dan berisik. Bukannya menenangkannya, guru tersebut malah menampar wajah anak tersebut beberapa kali.
Wajah gadis usia 3 tahun tersebut bengkak dan kemerahan akibat bekas tamparan. Orang tua anak merasa jengkel. Pihak TK bukan cuma tidak memberhentikan guru yang terlibat kasus untuk menjalani penyelidikan, namun malah mengeluarkan surat pertobatan guru guna mendapatkan pengampunan. Setelah orang tua bersikeras menuntut, pihak TK baru melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. 经观看录影画面，教保员确有不当行为，已令该员立即调整职务，并不得入班。 Selain itu, insiden kekerasan terhadap anak juga terjadi di distrik Nantun, Taichung. Seorang guru terlihat mencekik dagu seorang anak laki-laki usia 4 tahun dengan tangan kirinya. Tak peduli seberapa keras anak tersebut memberontak, guru itu tidak melepaskan cengkeramannya. Kamera pengawas juga merekam adegan saat ia menekan bahu anak kecil itu dan bahkan menindih ia ke lantai. 他把小孩压在地上，然后掐肩颈，再来就是压小孩在椅子上，把小孩子 往后拉，连椅子带人再往后拉，然后小孩那时候就已经吓到大哭了。然后这几天来，其实我吃什么都胃痛绞了，我没办法就是释怀。 Biro Pendidikan menyatakan telah menerima laporan dari orang tua dan akan menyelidiki kasus ini. Pihak sekolah juga diminta untuk memberhentikan sementara guru tersebut dari jabatannya. Gempa Hualien berimbas terhadap sektor pariwisata Hualien dan Taitung. Guna menstimulasi industri pariwisata setempat, Kabupaten Taitung telah meningkatkan subsidi mulai sekarang hingga November. 2 wisatawan yang singgah di Taitung selama 3 hari 2 malam akan menerima subsidi ke akomodasi, menikmati sarana permandian air panas dan tiket hiburan, biaya minum per orang cuma sekitar $1.999 Taiwan. Guna menstimulasi pariwisata di musim gugur dan dingin, Kabupaten Taitung akan meluncurkan pertunjukan tarian air dari Taitung Blue Ocean Daily setiap hari mulai tanggal 13 malam. Guna menarik minat wisatawan, berbagai kegiatan sebelum akhir tahun dan setiap bulan akan digelar, termasuk Moonlight Sea Concert, kompetisi selancar internasional, dan konser malam tahun baru. Selain itu, Ditjen Pariwisata juga telah menyetujui perpanjangan subsidi pariwisata Taitung hingga bulan November. Pemkab juga telah menambah subsidi perjalanan 3 hari 2 malam di Taitung bagi 9.000 orang. Biaya minimal per orang termasuk akomodasi dan ongkos makan dan hiburan tidak sampai $2.000 Taiwan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan pameran Van Gogh di Inggris. Kita sual lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.